Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah saya pada hari ini akan saya beri judul tentang bagaimana membuat latar belakang masalah dari suatu proposal penelitian. Saudara-saudara, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada perkuliahan terdahulu, bahwa yang namanya skripsi di Fakultas Hukum itu pertama sekali tentu kita harus membuat apa yang kita istilahkan dengan proposal atau riset design. Jadi proposal atau riset design inilah sebenarnya start awal kita ketika hendak menggarap sebuah skripsi. Dan yang namanya proposal, salah satu juga bagian yang tidak kalah penting yang harus kita buat adalah apa yang disebut dengan latar belakang masalah. Jadi inti daripada perkuliahan ini nanti saya coba membagi atau memberikan saran secara sederhana tentang apa saja yang harus dimuat di dalam yang namanya latar belakang masalah. Saudara-saudara, tentu yang namanya proposal, ya, bagian-bagiannya ini sangat tergantung dari ketentuan yang dimiliki atau yang dibuat oleh masing-masing universitas. Tetapi secara umum biasanya proposal itu terdiri dari latar belakang masalah, ya, kemudian rumusan masalah, ya, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kemudian juga ada kerangka teori dan konsepsi, kemudian metode penelitian, dan juga ada yang disebut sistematika penulisan. Meskipun memang ada juga fakultas hukum, ya, di beberapa universitas misalnya yang tidak mencantumkan, ya, kerangka teori atau konsepsional, ya, tetapi itu sekali lagi saya katakan sangat tergantung kepada universitas, ya, yang bersangkutan. Baik, saudara-saudara, yang namanya latar belakang masalah, ya, atau background sesungguhnya adalah suatu pernyataan argumentatif kita untuk mengatakan bahwa masalah yang kita angkat itu adalah penting untuk diteliti. Ya, masalah yang kita angkat itu memang beralasan atau argumentatif sehingga juga memiliki kegunaan, ya, bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum untuk kita bahas atau untuk kita jadikan sebagai permasalahan di dalam skripsi kita. Oleh karena itu ada dua aspek besar, ya, ada dua bagian besar yang minimal harus ada di dalam latar belakang masalah, ya. Bagian yang pertama saya istilahkan dengan faktual yuridis, ya. Kemudian bagian yang kedua yang saya istilahkan dengan faktual problem, ya. Apa itu faktual yuridis? Jadi ketika kita membuat suatu latar belakang masalah, harus bisa kita jelaskan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang memang berkaitan dengan masalah yang kita angkat. Jadi tentu ini harus kita buat secara teknis seperti layaknya sebuah piramida terbalik. Jadi kita mulai dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang besar, katakanlah mulai dari konstitusi, undang-undang, ya, kemudian peraturan pemerintah dan seterusnya. Tentu penarasian daripada faktual yuridis ini harus bisa kita
kita sampaikan, kita tuliskan, dan memang berkaitan dengan masalah apa yang kita angkat di dalam skripsi tersebut. Ya, makanya dalam perkuliahan terdahulu misalnya saya katakan yang namanya pembuatan proposal itu harus clear dulu masalah apa yang hendak kita angkat, sehingga kemudian kita cukup tahu dan kita cukup paham tentang ketentuan peraturan perundang-undangan apa saja yang terkait dengan permasalahan ataupun tema daripada skripsi yang kita angkat. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian yang saya istilahkan dengan factual problem. Ya, saudara-saudara, menurut pandangan saya yang namanya skripsi itu sesungguhnya adalah sebuah kerangka berpikir untuk melihat bagaimana dasain dasolen antara hukum positif dengan fakta-fakta atau kenyataan di lapangan. Jadi oleh karena itu maka ketentuan peraturan perundang-undangan ini harus bisa kita kaitkan ya dengan faktual problem atau kenyataan di lapangan. Oleh karena itu maka yang namanya faktual problem tentu persoalan yang kita angkat itu harus bisa kita sampaikan data-data terkini yang terkait. Ya, katakanlah itu bisa kita dapatkan dari berbagai sumber ya, dari media massa ya, cetak maupun juga elektronik. Jadi yang namanya latar belakang masalah itu adalah bagaimana kita hendak melihat adanya kesenjangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan atau faktual yuridis dengan apa yang terjadi di lapangan atau kenyataan-kenyataan di lapangan sebagai sebuah faktual problem. Nah, dari kesenjangan antara dasain dengan dasolen inilah kemudian di dalam latar belakang masalah itu kita kemudian harus bisa mengidentifikasi apa saja masalah-masalah yang akan kita teliti, yang nanti akan coba kita bisa rumuskan di dalam bagian kedua setelah latar belakang masalah atau yang kita sebut dengan rumusan masalah. Itu barangkali beberapa guidance, itu beberapa pandangan saya terkait bagaimana kita membuat yang namanya latar belakang masalah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.